Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan di ruang guru yang berbahagia ini dalam acara kegiatan merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah Festival Olahraga Tradisional melalui komunitas belajar lintas mata pelajaran SMP Negeri 1 Batang Toru tahun 2024 dan 2025. Ini adalah bagian dari tugas Pak NP, tugas rencana tindak lanjut diseminasi PKG PJOK tahun 2024-2025. Nanti Bapak itu akan menjadi narasumber. Salam berikan salam para Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir. Saya sebagai pembawa acara pada hari ini, agenda acara kita hari ini ada dua. Yang pertama nanti kata sambutan dari bimbingan dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Batang Toru, dan yang kedua adalah penyampaian fasilitator untuk mendampingi kita nanti untuk merancang kegiatan P5 kita yang ketiga, yaitu tentang Sport Education Model. Nanti ini akan dipaparkan oleh Pak NP dan kita berdiskusi nanti di sini apa kira-kira olahraga tradisionalnya yang akan kita buat festivalnya nanti di P5 kita yang ketiga. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke acara yang pertama, yaitu bimbingan dan arahan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Batang Toru. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu para wakil kepala sekolah, Bapak Ibu staf pengajar, staf kantor, khususnya kita semua yang ada di ruangan ini. Pertama, mari kita kembali mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan satu aktivitas sehubungan dengan rencana tindak lanjut kegiatan dari Bapak Negropelita Nasution yang sudah mengikuti kegiatan diseminasi PKG PJOK tahun 2024 beberapa minggu yang lalu. Serta selalu bersalam dari junjungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita harapkan syafaatnya di hari kemudian. Bapak Ibu kita semua, bahwa kegiatan ini adalah salah satu kegiatan RTL, rencana tindak lanjut. Dan sekarang setiap ada kegiatan, baik itu workshop, diklat, pasti ada RTL-nya. Ya. Dan hari ini kita akan mengikuti diseminasi praktek kerja guru PJOK tahun 2024. Kalau guru-guru yang lama ini bukan hal yang baru. Tapi kalau guru yang baru masih bingung apa PKG. Kalau dulu PKG itu dilaksanakan sekali seminggu di sanggar. Ada sanggar kegiatan belajar. Ya, misalnya khusus guru matematika, khusus guru IPA, ya, khusus guru agama atau guru PJOK. Di mana pada kegiatan PKG ini adalah salah satu upaya untuk menyamakan persepsi dalam hal penyusunan rencana pembelajaran, kemudian materi ajar, asesmen, dan lain sebagainya. Sehingga PKG ini adalah kelompok guru-guru yang profesional biasanya, ya. Makanya ini dia antar mapel. Nanti pastilah tidak sama apa mau yang disampaikan oleh Pak Negropelita dengan yang kita ajarkan. Tapi ambil gambaran dari situ, ya, gambaran dari situ. Apalagi ini sebentar lagi kita tidak ada lagi pembelajaran yang namanya P5.
tapi ada 6 langkah pembelajaran. Ya, dari kebiasaan maka muncullah pembiasaan, dari pembiasaan muncullah keberadaban, dari keberadaban muncullah karakter, dan seterusnya. Ya, makanya nanti PKG salah satu kegiatan daripada kelompok guru. Ya, jadi kesempatan ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apalagi Bapak Ibu yang masih muda-muda, ini pasti kita terus melakukan perubahan. Salah satunya adalah perubahan mindset tentang ice breaking. Ya, itu bukan lagi ice breaking yang selama seperti yang kita buat ini. Ya, enjoy, ada pelajaran, enjoy learning. Tidak sama dengan fun. Ya, tidak lagi berjoget-joget, tidak lagi menari-nari. Tapi sesuatu kita lakukan yang menyenangkan bagi anak-anak. Ya, makanya terus diikuti. Di PKG itulah nanti kita dapatkan hal-hal itu. Sekarang kan ada 3. Learning, ada apa lagi bias? Mindful learning, join satu lagi. Iya. Jadi 3. Kan itu harus kita pahami. Itu adalah intisari dari kurikulum merdeka sebenarnya. Hanya dirubah. Kalau selama ini guru berjoget-joget dengan siswa, siswa menari-nari, kalau di enjoy learning itu tidak lagi seperti itu modelnya. Ya, lebih mengarah kepada keberadaban. Makanya kepada Pak NP ini dimanfaatkan. Ya, kita berharap seperti itu. Alhamdulillah kita sudah PJOK, sudah ada fasilitator nasional, agama, ada Mujasrida, kemudian yang lain juga harus ikut seperti itu. Ya, itu yang kita harapkan. Dan ingat, ya, ini sudah ada selentingan-selentingan bahwa mulai Januari 2025 bahwa penggajian guru itu tidak sama. Ya, guru yang jamnya lebih daripada beban wajib
Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah telah memberikan bimbingan dan arahannya. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, masuklah kita ke acara yang paling utama, yaitu bimbingan ataupun fasilitator menyampaikan ataupun menjadi koordinator utama di dalam P5 kita ini. Kepada Bapak Negro Pelita Nasution, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi lampiran laporan tertulis mengenai festival tersebut. Kita harus ada fotonya pada saat kita melakukan olahraga tradisional itu, kita ambil fotonya. Itu udah jelas, karena di dalam apa saja pun harus ada foto dan videonya apa yang harus kita lakukan. Begitu juga dalam pembelajaran kita. Lanjut. Selanjutnya yaitu publikasi produk, ya. Yang dikatakan itu ada beberapa, ada dua. Yang pertama, festival akan dipublikasikan melalui media sosial sekolah, website sekolah, dan undangan kepada masyarakat lokal untuk hadir dan berpartisipasi. Ini akan kita buat nantinya, supaya apa yang kita kerjakan di sekolah ini supaya orang lain tahu, dan kemudian kita melakukan linknya ke website, ya. Itu Bapak Ibu guru, ya. Kemudian yang kedua, dokumentasi video dan foto akan diunggah ke platform online seperti YouTube dan Instagram. Itu harus kita lakukan, karena itu harus jelas program apa yang akan kita lakukan. Kita berikan apanya ke YouTube, dilihat oleh banyak orang, nanti banyak yang komen-komen yang lain, demi untuk kemajuan sekolah kita. Kita lanjut.
Kemudian, ini pertanyaan yang harus kita jawab. Inilah yang harus kita lakukan nantinya. Yang pertama, apa saja jenis olahraga tradisional yang akan di Indonesia dan di bagian cara memainkannya. Ini harus kita musyawarahkan di Bapak Ibu. Apa olahraga tradisionalnya yang akan kita lakukan? Ya. Kemudian, selanjutnya, bagaimana olahraga tradisional mencerminkan nilai-nilai budaya dan sosial masyarakat Indonesia? Karena beberapa tahun ini olahraga tradisional ini sangat tidak diingat lagi. Di tahun ini muncul lagi olahraga tradisional. Ada beberapa macam olahraga tradisionalnya, ya, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara mengorganisir sebuah festival olahraga tradisional menarik dan edukatif. Maksudnya ini adalah bagaimana supaya olahraga itu dicintai oleh kalangan masyarakat, kalangan kawan-kawan yang lainnya atau siswa yang lainnya. Itu dia, itu tujuannya. Next. Kemudian tip produk-checknya, ya, apa yang harus kita lakukan? Tantangan membuat karya apa yang harus tantangan kita pada saat kita melakukannya? Otomatis banyak tantangannya. Mungkin tantangannya ada atau dimunculkan, ya, mungkin ejekan dari orang lain, masa dilakukan lagi, ya, itu mungkin. Kemudian selanjutnya investigasi, ya, pemantapan di dalam pembelajaran itu olahraga tradisional itu, ya, investigasi, dilihat apa yang akan kita lakukan itu. Selanjutnya, kemudian model pembelajaran bagaimana, ya? Yang pertama, pembelajaran gerak. Ada dua. Yang kedua, sport education, ya. Lanjut. Kemudian peserta didiknya yang terlibat yaitu kelas 7, kelas 8 dengan kelas 9. Bukan kita terlibat. Kita cuma motor penggerak sesuai kita itu, Bapak Ibu, ya. Lanjut. Kemudian waktu pelaksananya. Proyek akan dilaksanakan selama 1 bulan dengan persiapan pelaksanaan, evaluasi dan 3 tahap, ya. Yang pertama musyawarah, yang kedua setelah sudah kita lakukan tadi olahraganya apa, kemudian selanjutnya baru kita pertandingkan. Itu harus ada prosesnya, ya, Bapak Ibu. Lanjut. Kemudian mata pelajaran yang harus terlibat di dalamnya ada beberapa mata pelajaran, yaitu pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan PJOK, seni budaya, kemudian bahasa Indonesia dan sejarah. Itulah namanya komunitas kita, ya, Bapak Ibu. Next. Kemudian jenis kegiatan. Jenis kegiatannya intrakurikuler. Karakteristik pembelajaran berbasis proyek. Mata pelajaran yang menjadi lokomotornya atau ujung tombaknya atau fasilitatornya adalah PJOK, ya. Kemudian mata pelajaran lainnya yang terlibat yaitu tadi sudah disampaikan, yaitu seni budaya, bahasa Indonesia dan IPS. Kemudian peran yang terlibat guru PJOK, guru seni budaya dan siswa. Ada 2 di situ, ya. Kemudian lokasi, yaitu berlokasi di satu ini akan kita lakukan nanti, Bapak Ibu, ya. Kemudian produk yang dihasilkan, festival olahraga tradisional dokumentasi video dan foto harus dilakukan. Apa yang kita lakukan harus ada videonya, Bapak Ibu, ya. Kemudian teknologi yang digunakan yaitu kamera, media, dan internet. Itu udah jelas, Bapak Ibu, ya. Oke, next. Kemudian gambaran besar pembelajaran berbasis proyek, ya, yaitu satuan pendidikan SMP kelas 7, 8 dengan 9, tema pelestarian budaya melalui olahraga, ya, Bapak Ibu. Kemudian topiknya tadi festival olahraga tradisional, waktunya 1 bulan. Kemudian dimensi profil belajar Pancasila yaitu gotong royong, kreatif, bernalar kritis. Kemudian elemen suplemen budaya lokal, kesehatan dan sportivitas. Itu udah jelas, ya. Lanjut. Kemudian pembagian peran tugasnya masing-masing, ya. Guru PJOK membimbing latihan keterampilan dan pengetahuan olahraga tradisional. Selanjutnya, seni budaya membantu dan aspek artistik dan budaya festival. Kemudian, guru bahasa Indonesia membantu dan membuat laporan dan dokumentasi. Ini harus bekerja sama, Bapak Ibu, ya. Kemudian siswa mengikuti latihan, mengorganisir festival dan membuat dokumentasi, ya. Oke, next. Kemudian aset kekuatan sekolah yang digunakan yaitu lapangan kita ada, kemudian peralatan dokumentasi ada,
Kemudian kerjasama dengan komunitas lokal ada, ya nanti kita undang. Kemudian lanjut. Kemudian alur pembelajarannya berbasis proyek, ya. Alur aktivitas 1. Peluncuran proyek, memperkenalkan proyek kepada siswa, menjelaskan tujuan dan hasil yang diharapkan, apa tujuannya dan apa hasilnya. Nanti kita sampaikan. Kemudian yang kedua, pengumpulan informasi, yaitu dari siswa mencari informasi tentang berbagai olahraga tradisional, sejarah dan cara bermainnya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan dan umpan balik, yaitu siswa berlatih olahraga tradisional, merancang festival dan menerima umpan balik dari guru dan teman. Yang keempat, presentasi, menyelenggarakan festival olahraga dan dokumentasi kegiatan yang harus dilakukan. Next, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang kita bahas di sini adalah olahraga apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Olahraga tradisional yang harus kita lakukan minimal 1, ya. Ini harus kita lemparkan kepada Bapak Ibu. Hari ini harus kita rampungkan apa olahraga yang harus kita lakukan di sekolah kita. Nanti akan kita atur bagaimana tahapannya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Ya, Pak Cak. Terima kasih Pak atas penjelasan yang memberikan ini adalah masalah merancang pembelajaran. Oke. Bagaimana yang Bapak jelaskan tadi dalam pembelajaran itu adalah ya. Apa hubungannya dengan mata pelajaran yang lain dengan pelajaran yang Bapak sampaikan? Oke, saya jawab ya. Yang disampaikan oleh Pak Hasil tadi, yaitu yang pertama seni budaya, yaitu karena ada di situ yang dikatakan seni budaya itu, yaitu untuk merancang sebuah permainan, ya, karena seni, ya, di dalam olahraga itu harus ada seninya, Pak, ya. Kemudian dalam bidang mata pelajaran yang lain, sejarah, berarti dari mana sejarah daripada olahraga tradisional itu membantu kita di dalam pembelajaran ini. Kemudian bahasa, yaitu cara menyampaikan ataupun cara berbahasa yang baik, dan kemudian membentuk suatu laporan yang bagus pada saat nantinya kita melaporkan kepada Pak Kepala Sekolah atau kepada instansi yang lain. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Pak Chan. Terima kasih. Kalau ada kurang jelas, silakan Pak Chan. Ada lagi Bapak Ibu? Oke. Sekarang yang kita, kalau tidak ada, sekarang olahraga apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Karena ini adalah untuk kita semuanya, ya. Mentali. Enggrang, yang lain? Iya, mentali. Yang lain mentali, yang lain? Lele. Oke, makbut lele, yang lain? Ada. Apa? Iya. Bakia. Oke, yang lain? Ada Pak. Olahraga banyak, ya, Bapak Ibu. Tapi satu yang harus kita lakukan, yang gampang yang kita lakukan, alatnya, asetnya tidak banyak, pelaksananya gampang kita lakukan. Coba dimusyawarahkan Bapak Ibu, biar nanti kita menyampaikan sama Pak Kepala Sekolah, ini olahraga tradisional yang akan kita lakukan. Contohnya, ya silakan Pak Di. Izin memberikan masukan saya juga. memberikan Ini masukan kita juga. festival. Ini kan kita Ya, festival. festival. Jadi Ya, festival. kalau saat Jadi, nanti kalau saat nanti, agak canggungnya kalau festival agak kita canggungnya buat kalau festival. Kita minimalnya buat, 3 lah, minimalnya 3 lah. cabang olahraga Tiga supaya cabang festivalnya olahraga supaya menarik, festivalnya ya kan? menarik, Sehingga ya kan? tidak monoton. Sehingga Kalau tidak hanya satu monoton. mungkin Kalau hanya satu mungkin cepat nanti selesai, kurang kena ke festival, ya kan? Kalau fokus satu dia. Tapi kalau festival ini bisa lebih dari 3, bisa, ya bisa. Itu mungkin masukan saya, Pak. Nanti kita diskusikan lagi. Tadi sudah ada yang menjelaskan tadi Mar Enggrang. Kita ambil yang lokal, ya, yang lokal dengan kita, kemudian dekat dengan kita, dan memang peserta didik kita nanti paham mempraktekannya. Kita jangan terlalu memaksakan peserta didik kita. Kita berikan mereka, kita dengarkan dulu suara mereka apa kira-kira olahraga yang akan kita buat di festivalnya. Jadi kita libatkan juga nanti peserta didik. Tapi tidak salahnya kita berikan rekomendasi kepada mereka. Kalau mereka tidak punya pengetahuan itu, kita berikan rekomendasi.
Itu mungkin Pak, tadi dari disampaikan Pak Ibu apa Markotuk Lelek, kemudian Mahadang, kemudian ada juga Marlenti, ini Engrang tadi kan? ya Engrang juga. Nanti kita diskusikan dengan peserta didik kita. Jadi mungkin itu aja Pak ya, perlu dicatat dulu, nanti kita sampaikan ke peserta didik kita dulu. Ya, apa kira-kira pilihan mereka dari opsi-opsi yang sudah kita buat ini. Oke, terima kasih Pak Adi dan juga Bapak dan Ibu guru. Di sini nanti kita akan sampaikan kepada siswa-siswa kita. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru, ada 5 kalau nggak salah tadi ya. Dan dari Umi, apa tadi Umi lupa saya? Mental ya, satu lagi ya, mental. Ya, nanti akan kita musyawarahkan lagi kepada anak peserta didik kita olahraga tradisional yang akan kita lakukan Bapak Ibu. Ini yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru tadi, masukan kepada nanti kita musyawarah lagi nanti sama peserta didik kelas 7 dengan kelas 8 dengan kelas 9 olahraga apa saja yang harus kita lakukan. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan tadi, pemaparan ataupun informasi kepada Bapak Ibu guru. Kemudian apabila tadi ada kata saya yang salah, saya terlebih dahulu meminta maaf. Mungkin ada sebenarnya banyak di sini ya. Mungkin mudah-mudahan kedepannya kita lebih mantap lagi sekolah kita ini untuk memajukan olahraga tradisional atau olahraga yang berprestasi di sekolah kita ini. Mungkin cukup sekian. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Negro sudah menyampaikan pemaparannya. Semoga kita dapat melaksanakannya. Saya sebagai protokol juga tadi sudah ditutup Pak MP. Apabila saya memiliki kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada kita semua. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.